Peserta didik PJJ Manajemen Perpustakaan Angkatan 1 dengan jumlah 14 orang siap menerima materi. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Duduk istirahat, gerak. Ya, terima kasih Bu Dwi ya sudah melapor ya. Baik, sebelum dimulai saya perkenalkan diri dulu Bapak Ibu ya. Saya Abdul Hadi ya. Saya pustakawan di Balai Diklat Kabupaten Pasar ya baru setahun ini ya. Memang basic saya itu S1 perpustakaan dulu tahun 2006 sudah saya S1 perpustakaan di Yarsi ya. Tapi penempatannya kita ditempatkan di bagian lain ya baru tahun kemarin baru saya ajukan ya S1-nya melalui jalur impasing ya, jalan kan yang mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ada berminat dari pustakawan tahun ini terakhir Bapak Ibu ya untuk impasing ya, untuk impasing jalan tol itu ya. Kalau lewat tahun 2001 sudah ditutup jalannya ya, jalan untuk impasingnya untuk permudahan mencari jabatan pustakawan Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, kita sambil jalan nanti satu-satu mungkin saya akan bertanya ya namanya instansinya mana ya sambil jalannya slide ya Bapak Ibu. Apa bisa dilihat Bapak Ibu slide-nya? Bisa ya. Bisa. Di pagi hari ini kita akan diskusikan ya mengenai promosi perpustakaan ya. Seperti apa promosinya, bagaimana caranya, teknik-tekniknya, nanti kita diskusikan bareng-bareng Bapak Ibu ya. Nah nih kompetisinya nanti diharapkan kita semua ya mampu memahami, menjelaskan dan melaksanakan promosi perpustakaan ya, yang terdiri atas pengorganisasian, pelaksanaan, aktivitas promosi, dan desain media-media promosi ya. Di samping itu juga nanti dapat mengetahui bentuk-bentuk partisipan ya bagi siswa dan guru mengenai promosi perpustakaan. Nah, nanti indikatornya ya, indikator keberhasilannya dari konsep, hakikat, tujuan, bauran promosi ya. Nanti kita hubungkan ya dengan manajemen perpustakaan. Selanjutnya memahami promosi jasa layanan perpustakaan dalam manajemen perpustakaan. Dan nanti memahami bentuk kerja promosi seperti apa dalam perpustakaan dan bisa menerjemahkan bentuk-bentuk media promosi di perpustakaannya dan juga nanti mampu berinteraksi dengan para pihak di dalam upaya membangun aktivitas di perpustakaan ya Pak Ibu. Ini ya biasanya kesannya nih apa masih ada seperti ini Bapak Ibu di perpustakaan ini kesan yang lama ini ya mudah-mudahan tidak ada lagi penjaganya itu kelihatan seram ya. Kalau Bu Dwi kayaknya tidak nih udah murah senyum kayaknya ya jadi siswanya betah ke perpustakaannya jangan sampai nanti peserta murid-murid pingin ke perpustakaan malah dimarahin mau cari apa mau ngapain nah jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu ya jadi itu yang membuat kesannya perpustakaan itu penjaganya serem ya serem belum minjam aja baru nengok kepalanya aja sudah dimarahin mau ngapain nah ya jangan sampai seperti itu ya saya senyum kalau memang misalnya ada siswa yang lewat ayo anak-anak main dulu ke perpustakaan ya kita tanyain ya kita ajak perpustakaan lihat-lihat dulu ya untuk apa jam istirahat seperti itu jam istirahat bisa diajak ya diajak ngobrol atau kita sediakan permen dulu kan kasih permen siswanya biar senang kan walaupun niatnya pertama besok-besok itu pingin nyari permen lama-lama kan penasaran ada apa aja di perpustakaan seperti ya.
Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya, Bapak Ibu ya, supaya perusahaan terlihat menarik. Nah, untuk kelengkapan koleksinya ini pentingnya. Nah, jumlah koleksi belum tentu menjadi standar Bapak Ibu ya, ukuran keberhasilan. Jadi banyaknya buku di perpustakaan itu bukan menjamin apa namanya kualitas perusahaan itu bagus ya. Walaupun bukunya itu sedikit koleksinya, namun kaya dengan judul buku ya, terutama judul terbaru dan bervariasi ya, tidak monoton. Bukunya itu buku pelajaran aja isinya ya. Setidaknya ada buku fiksi, non fiksi ya, buku-buku penunjang untuk proses pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Dan juga layoutnya ya, layoutnya itu desain kursinya, kursi bacanya seperti apa, posisinya, mebelernya juga ditata supaya bagus. Nah, penerangannya juga cukup ya, ruang bacanya yang cukup tenang, sirkulasi udara juga bagus ya. Jangan sampai perpustakaan itu ketutup semua ya, kaca ditutup, pintu ditutup, tidak ada sirkulasinya, dibersihin juga jarang ya. Jadi kesannya terlihat angker ya. Jadi posisi untuk ruang baca, kursi bacanya itu diusahakan dirapikan. Apakah dia model U atau model kelas atau model lingkar, itu disesuaikan dengan layout posisi tempatnya ya. Kalau posisi perpustakaannya ruangnya kecil ya diatur ya, jangan banyak isi kursinya ya, disesuaikan ya. Kalau bisa diatur ada kalau perpustakaannya itu ada karpetnya lebih bagus lagi kan, supaya ada tempat lesehan siswa-siswa kita itu membacanya ya, tidak harus monoton itu duduk di kursi ya. Untuk saat ini perpustakaannya apa ada yang sudah memakai karpet Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ya. Pak. Kalau di SD, MI mungkin belum ya. Tapi kalau di sudah, Alia, Bapak. kalau di Alia mungkin sudah ya. Allah tahun ini, Pak. Nah, ya itu ya, supaya didesain bagus ya, menarik. Kalau sudah pakai karpet ya, untuk alas kaki kan dilepas, lebih kelihatan sejuk. Jadi alas kaki dilepas, ruangan ditutup, apalagi kalau ada AC lebih sejuk lagi ya, lebih bagus penataannya. Jadi peserta lebih betah di sana ya. Nah, situasi layoutnya ini perlu ditata ya. Untuk raknya itu kalau memang ruangnya lebih besar, bagus bisa diatur ya. Ada yang menempel ke tembok, ada di tengah ya. Tata ruang. Ini selanjutnya untuk lokasi ya, sebaiknya perpustakaan sekolah ditempatkan di lokasi yang strategis ya, mudah dijangkau, mudah dilihat para siswa. Ya. Mungkin masih ada mungkin perpustakaan yang ditaruh di paling belakang, di ujung dekat gudang, di dekat toilet ya, masih ada ya, seperti itu ya. Kalau bisa, kalau memang ada ruang kosong yang bisa kita tukar tempatnya, yang lebih strategis ya, kita bisa komunikasikan kepada kepala sekolah supaya penempatan perpustakaan itu lebih menarik ya. Jangan sampai nggak kelihatan ketutup dengan kelas yang lain perpustakaannya ya. Kalau memang ada tempat yang lebih strategis di depan itu lebih bagus ya, atau mepet dengan kantor ya. Jangan sampai di belakang, di ujung lagi udah gelap, nggak ketutup. Ya. Jangan seperti itu ya. Bisa dikomunikasikan Bapak Ibu untuk lokasinya ya. Kalau memang ada tempat kosong yang memungkinkan untuk lokasi perpustakaannya itu bisa dipindah ya. Nah, ini tujuan kita mempromosikan perpustakaan agar dikenal di lingkungan untuk kepentingan proses belajar mengajar, mengadakan penelitian dan menyediakan informasi dan rekreasi ya. Jadi informasi-informasi yang disediakan ya, walaupun kita bukunya masih lama-lama, apa namanya, dia cari strateginya supaya siswa dan guru itu lebih cenderung untuk berkunjung ke perpustakaan untuk mencari referensi ya, mencari referensi, dan itu juga untuk rekreasi untuk siswa-siswa. Kalau memang perpustakaannya itu menarik kan, itu sebagai tempat rekreasi siswa-siswa kan, betah di sana, sejuknya, bersihnya kan, koleksinya bagus-bagus, petugasnya ramah-ramah kan, bisa dipakai aja rekreasi ya. Nah, ini tanggung jawab
promosi perpustakaan itu tidak semena-mena kepada petugas perpustakaan saja ya, tapi juga kepala sekolah, guru bidang studi, wali kelas, siswa dan orang tua juga ya. Hanya saja pengelola itu berperan sebagai koordinator ya, untuk mengintegrasikan semua, untuk mempromosikan perpustakaan dalam rangka mensukseskan proses belajar mengajar ya. Kalau tidak ada dukungan dari beberapa pihak juga sulit Ibu ya. Kalau kita berjalan sendiri saja itu sulit ya, tidak ada dukungan dari kepala sekolah, guru bidang studi dan wali kelas ya. Sulit kita untuk mempromosikan perpustakaan itu makin maju. Nah, ini cara-cara yang bisa ditempuh ya untuk menjalin kerjasama. Ya, pengelola itu selalu berdiskusi dengan para guru ya berkaitan dengan perkembangan materi pelajaran dan kebutuhan bacaan para siswa ya, saling dikomunikasikan apa saja kira-kira Ibu guru buku-buku yang menunjang siswa untuk bisa berkunjung ke perpustakaan ya. Mungkin dicarikan solusinya seperti apa, harus ada komunikasi ya. Apalagi ibu juga, bapak ibu juga kan ada sekaligus guru ya, yang diperbantukan di perpustakaan lebih tahu ya, seperti itu. Nah, kalau memang misalnya ada koleksi-koleksi baru atau ada pengadaan baru atau dapat kiriman baru ya harus dikomunikasikan sama pihak gurunya juga ya, jangan disimpan dikelola sendiri tapi tidak diinformasikan kepada guru-guru yang lainnya, supaya guru-guru yang lain itu tahu juga, wah ada buku baru di sini kan bisa disesuaikan dengan materi pelajarannya. Yaitu minta saran para guru tentang bahan-bahan bacaan yang perlu disediakan ya untuk menunjang siswa-siswa itu mengerjakan soal yang diberikan supaya bisa dicari referensinya di dalam perpustakaan. Selanjutnya ini ada saran dari orang tua siswa juga sangat perlu Bapak Ibu ya, karena orang tua itu lebih tahu ya anak-anaknya itu di rumah senangnya apa ya, apa senang baca komik, komiknya seperti apa. Nah, kita kan ada referensi kan, bisa diadakan ya. Komik juga boleh mengadakan komik untuk pengadaan itu Bapak Ibu ya, tidak dilarang ya. Itu untuk menunjang merangsang siswa-siswa kita itu untuk bermain ke perpustakaannya. Nah, silakan mau dicari buku novel boleh, buku yang gemar memasak boleh, hobi main gitar boleh, kan disesuaikan nanti dengan kebutuhan-kebutuhannya. Nah, ini tekniknya ya, kunjungan ke perpustakaan oleh para siswa dapat dilakukan secara intern ya, didampingi oleh pustakawan dan didampingi wali kelas. Nah, ini bisa diatur jadwalnya, mungkin di hari Senin itu di jam istirahat atau di jam-jam tertentu. Para wali kelas itu mengajak siswanya ya satu kelas, ayo mungkin hari Senin itu kelas kalau di SD mungkin kelas 5 berkunjung ke perpustakaan. Sementara setidaknya siswa itu tahulah di perpustakaan itu ada apa ya, ada apa, kondisinya apa saja. Iya Bapak Ibu, tadi ada suara, ada yang mau bertanya dulu? Sampai di sini ada yang mau bertanya atau diskusi atau mau sharing? Untuk sementara belum, lanjut Pak. Ya, belum ya, lanjut dulu ya. Ya, Nanti kalau siap, sudah, siap. Nah sekiranya Bapak Ibu ingin bertanya, tanya aja ya. Kita Siap. sharing aja ya, diskusikan. Nah ini hal-hal yang perlu dijelaskan dalam kunjungan perpustakaan itu. Nah kita memperkenalkannya bagian-bagian perpustakaannya ya, bagian raknya, bagian tempat duduknya, bagian sirkulasinya ya, itu dijelaskan ya. Tempatnya ini untuk apa? Ini tempat duduknya untuk apa? Ini tempat duduk di sini bagian apa, kan perlu dijelaskan kepada siswa-siswa. Selanjutnya jenis-jenis koleksi juga dijelaskan ya sama siswa-siswa, karena siswa juga kan belum paham. Nah, ini jenis apa, misalnya punya kamus, punya ensiklopedi, itu kegunaannya untuk apa, kan perlu dijelaskan. Ada peta, ada globe, itu juga perlu dijelaskannya supaya untuk menarik rangsang ya siswa-siswa kita ya, apalagi siswa kita yang pertama kali berkunjung ke perpustakaan, itu perlu diperkenalkan ya.
Dan juga dijelaskan nanti aturan penggunaan perpustakaan seperti apa. Kalau mau minjem itu gimana aturannya ya, pengembaliannya gimana, itu perlu dijelaskan ya sama murid-murid kita. Jadi buku itu boleh dipinjam, dijelaskan ya. Boleh dipinjam, boleh dibaca di perpustakaan dan boleh dibawa pulang ya, perlu dijelaskan ya. Nah, kapan perpustakaan dibuka itu perlu dijelaskan juga, jangan sampai dari bel sekolah berbunyi sampai bel pulang perpustakaan tidak dibuka-buka ya karena kesibukan gurunya yang diperbantukan ya. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, setidaknya perpustakaan kalau memang Bapak Ibu diperbantukan sendiri tidak ada temannya ya, setidaknya pas jam istirahat itu dibuka lah ya. Dibuka perpustakaannya supaya kalau ada siswa yang mau meminjam buku itu bisa dilayani Bapak Ibu. Dan juga manfaat yang dapat diperoleh seperti apa kalau siswa-siswa kita meminjam buku atau melihat yang lain, itu kita jelaskan manfaatnya apa. Kalau misalnya di peta itu kita jelaskannya, di peta menunjukkan bahwa ini negara mana, bagian mana, itu kita jelaskan, kan ada manfaatnya ya bagi mereka, siswa-siswa kita. Dan juga menjelaskan bagian-bagian buku ya, di buku itu apa aja isinya kan. Ada nomor bukunya, ada kartu buku, ini ada nomor klasifikasinya. Nah, itu dijelaskannya bagian-bagiannya ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mengintegrasikan perpustakaan dengan materi pelajaran ya. Nah, dengan cara memberdayakan koleksi perpustakaan sebagai sumber informasi dalam rangka memperluas dan memperdalam pelajaran yang sedang diberikan kepada para siswa. Selanjutnya, bekerja sama dengan guru bidang studi agar lebih berkreasi dengan persoalan yang dihadapi siswa di kelas yang dapat diselesaikan di perpustakaan dengan menggunakan koleksi perpustakaan. Ini harus kerjasama ya. Bapak Ibu guru bekerja sama, pengelola perpustakaan bekerja sama dengan para guru bidang studi supaya nanti kalau memberikan soal-soal pelajaran sedikit tidaknya itu ada yang menyangkut tentang perpustakaan ya, referensinya ada di perpustakaan, jawabannya ada di perpustakaan ya, supaya perpustakaan itu dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh siswa-siswa kita ya. Nah, ini contoh sederhana programnya, yaitu para siswa diberikan tugas untuk membuat karangan atau tugas yang lain yang sumbernya dari perpustakaan ya. Siswa boleh memilih materi apa saja asalkan ada di perpustakaan. Ini untuk merangsang siswa lebih bebas dan kreatif dan membuat mereka nyaman di perpustakaan ya. Nah, selanjutnya memberikan tugas kepada siswa untuk mencari tahu hal-hal yang sedang dibahas. Misalnya mencari informasi yang berkaitan dengan serangga, kalau materi biologi ya, hewan mamalia, tempat peninggalan sejarah, ya, membuat sari karangan, cerita rakyat, bahkan informasi yang sedang hangat dibicarakan di media massa saat ini. Misalnya tentang COVID, kalau misalnya ada Bapak Ibu buat clipping atau langganan koran, kan koran yang lama bisa ditaruh di perpustakaan, kan bisa mencari referensi di sana ya. Atau kalau ada pelajaran biologi untuk mencari informasi tentang serangga, hewan mamalia bisa dicari di buku sana. Nah, bisa jadi jangan sampai nanti siswanya mencari informasi tentang serangga, termasuk laba-laba ada di perpustakaan. Ya, maksudnya bukan di bukunya, ada laba-labanya di perpustakaan karena nggak pernah dibersihkan itu. Ya, saking kotornya, nggak pernah dibersihkan, banyak sarang laba-laba, hewan mamalia di sana ya, ada kecoa, ada binatang yang lainnya ya, seperti itu. Nah, ini komponen yang tadi ya, komponen yang perlu diperhatikan tata letaknya ya, yang tadi sudah dijelaskan, penyusunan koleksinya juga perlu dijelaskan, baik itu koleksi referensi, koleksi terbitan berkala, koleksi audio, itu kan sudah ada penempatannya sendiri ya. Kalau referensi itu ya rujukan seperti ensiklopedi, kamus, itu kan tersendiri koleksinya dia. Ya, itu ya koleksi yang tidak bisa dipinjamkan
boleh dibaca di tempat tapi tidak bisa dipinjamkan, dibawa pulang oleh siswa-siswa ya. Tapi jangan biasanya koleksi-koleksi referensi ini yang ditaruh di rak kaca biasanya oleh para pengelola ya, karena koleksi-koleksi referensi ini koleksi mahal ya. Nah, gunakan peraturan perpustakaan yang sederhana, ya minimalkan aturan yang berbelit ya. Petugasnya harus ramah, pelan yang menyenangkan, dan memberikan bimbingan dalam menggunakan sumber informasi yang ada ya. Untuk peraturannya jangan terlalu diberat-belit Bapak Ibu ya. Misalnya peminjaman itu boleh meminjam buku, satu buku misalnya 1 minggu ya, 1 minggu. Silakan kalau mau dipinjam lagi silakan kembalikan dan dipinjam lagi ya. Kalau misalnya siswanya atau gurunya meminjam buku, kalau memang sudah waktunya mengembalikan, diinformasikan ya, Bapak Ibu waktu peminjaman sudah habis. Kalau mau meminjam silakan ke perpustakaan dulu ya untuk dibuat proses peminjaman, pengembalian dulu baru dipinjam lagi ya. Seperti itu. Aturannya tidak usah berbelit-belit Bapak Ibu ya. Nah, ini pendekatan ya, pendekatan dalam promosi perpustakaan. Nah, ini menentukan sasaran dulu. Sasarannya kita itu siapa ya? Nah, tidak hanya siswa saja, tidak hanya murid saja, tapi guru juga ya. Guru juga itu bukan target kita ya. Target kita kalau memang guru itu sudah senang ke perpustakaan, setidaknya kan guru itu menyampaikan kepada siswanya juga untuk mencari referensi jawaban-jawaban soal-soal yang diberikan oleh guru ya, supaya referensinya jawabannya ada mencakup koleksi perpustakaan. Selanjutnya mengumpulkan data pengguna ya, jumlah siswa dan guru yang menggunakan perpustakaan dan jumlah kelas yang menggunakan perpustakaan. Itu juga harus kita kumpulkan datanya Bapak Ibu ya. Mungkin kita buat statistik ya, statistik mingguan, harian, mingguan dan bulanan ya. Kita buat statistik mungkin di minggu pertama ini yang banyak berkunjung siswa berapa ya, kelas berapa, guru mapel apa ya. Nanti di statistik, nanti di bulanan itu nanti direkap ya, mana-mana yang lebih banyak, seperti nanti sampai tahunan juga bisa dikumpulkan datanya, kan kita lebih tahu kelas mana yang banyak memanfaatkan perpustakaan. Nah, ini guru, dibutuhkan guru dan perpustakaan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, ini untuk menjadi sebuah tantangan sebagian besar pustakawan ya untuk membawa guru datang dan menyukai perpustakaan ya. Ini harus perlu pendekatan ya. Kalau ibu-ibu mungkin lebih pandai untuk memberikan pendekatan kepada teman gurunya ya supaya memanfaatkan ya, supaya ada ketertarikan ke perpustakaan ya. Selanjutnya ini ada siswa. Nah, pengelola itu harus punya ide-ide yang kreatif ya agar siswa ingin pergi ke perpustakaan. Nanti ide-idenya itu seperti apa? Nanti ada ya, kita bahas nanti ide-ide apa yang perlu kiranya pengelola perpustakaan itu punya ya supaya menarik siswa itu ke perpustakaan. Nah, ini orang tua perlu program khusus juga ya, mungkin orang tua dan anak bersama-sama mengikuti program ke perpustakaan. Ini promosi mengadakan kegiatan di perpustakaannya, di antaranya itu display buku, ya, memasang buku tertentu di tempat yang telah ditentukan, ya, untuk memperkenalkan buku tersebut kepada pemakai ya. Nah, display ini kan bisa ditaruh di depan perpustakaan atau di depan ruang guru, bisa ditaruh display kan. Kalau misalnya kalau kita punya buku itu eksemplarnya 3 atau 4 kan, 1 bisa dipakai display ya, bisa dipakai display untuk dipasangkan di tempat yang sudah ditentukan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya program ya untuk pojok baca, itu bisa cukup bagus ya. Apalagi di setiap kelas itu ada rak mini ya, rak mini kecil untuk menempatkan buku-buku perpustakaan ya, buku-buku apa saja ya, untuk merangsang mereka membaca ya.
Itu untuk salah satu promosi juga ya, display bisa ditaruh di setiap kelas itu, apa di ujung kelas atau di pintu masuk kelas itu ada rak kecil, baik itu rak kecil mau berkaca atau tidak apa-apa ya, seperti itu. Nah, ini wisata kunjungan perpustakaan ya. Kegiatan ini sifatnya lebih spesifik ya, bekerja sama dengan guru bidang studi atau wali kelas untuk mengadakan kunjungan ke perpustakaan secara bersama-sama ya. Ini strategi-strateginya Pak Ibu, bisa diatur waktunya, mungkin hari Senin pagi atau jam istirahat pertama itu kelas berapa itu ditentukan, nanti di siang hari juga kelas berapa ya, diatur waktunya supaya kunjungan perpustakaan itu selalu ada ya, supaya dimanfaatkan. Nah, ini juga mengadakan storytelling ya. Nah, storytelling itu mengadakan di mana pustakawan atau siswa, maaf Pak Ibu ya, ada si kecil ini. Si kecil lagi. Ada si kecil lagi melihat ya. Mengadakan storytelling, yaitu kegiatan di mana pustakawan atau siswa melakukan kegiatan bercerita ya bagi pengunjung perpustakaan, baik untuk teknik memilih ceritanya, teknik orasinya, atau penghayatan ceritanya itu harus diperhatikan ya Pak Ibu ya, teknik-tekniknya. Nah, ini juga ada diskusi buku ya, mendiskusikan isi dari suatu buku ya. Siswa dirangsang untuk aktif memberikan komentar terhadap buku yang sedang dibahas ya. Perlu diadakan juga diskusi buku, mungkin di hari-hari tertentu ya, bisa diadakan diskusi buku. Mungkin diskusinya antar bidang studi atau bidang-bidang yang lain bisa. Nah, selanjutnya ada juga pameran buku. Nah, kegiatan pameran buku ini disesuaikan dengan tren yang sedang berlangsung ya, mungkin di hari proklamasi 17 Agustus atau di hari Ibu Bu Kartini atau di hari-hari yang lain ya, yang sekiranya bisa kita mengadakan pameran buku ya. Pameran buku ini bisa diadakan ya, menunjukkan koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Selanjutnya, membuat abstraksi buku. Nah, setiap siswa itu diwajibkan membaca satu buku koleksi perpustakaan, kemudian masing-masing menyarikan membuat abstraksi isi dari buku tersebut ya. Nah, jadi dirangsang siswanya, diberikan tugas, diwajibkan untuk membaca satu buku, mungkin waktunya tidak cepat ya, mungkin dikasih waktu berapa hari, 3 hari atau seminggu untuk siswa itu membuat abstrak ya, sari dari isi buku ya, sari isi dari buku tersebut ya, tidak usah terlalu panjang ya, tapi jangan terlalu pendek juga, supaya ada rangsangan siswa itu membuat ya, membaca dan membuat sari buku itu. Selanjutnya, pengguna koleksi referensi, koleksi yang sifatnya sebagai bahan rujukan ya, bahan rujukan ya. Bisa berupa kamus, bisa berupa ensiklopedia atau yang lainnya ya, masih banyak referensi-referensi yang lain. Nah, ini pendidikan pemakai ya. Ini juga harus diadakan terutama khusus untuk siswa-siswa baru, Bapak Ibu, pendidikan pemakai ya, agar siswa-siswa kita itu tahu ya, familiar dengan perpustakaan ya, apa saja yang ada, fasilitas apa saja yang ada di sana perlu dijelaskan ya. Kalau memang tidak mesti sih untuk siswa baru, siswa lama pun boleh ya diadakan. Ya, ini terutama untuk angka kredit juga ya, karena pendidikan pemakai ini ada angka kreditnya bagi Bapak Ibu ya, terutama yang sudah pustakawan ya, pendidikan pemakai ini ada angka kreditnya ya, mungkin bisa dimanfaatkan pendidikan pemakai ini, mungkin diambil seminggu sekali atau sebulan berapa kali bisa dimanfaatkan untuk pendidikan pemakai. Selain untuk memberikan pendidikan, memberikan informasi kepada siswa-siswa apa saja yang ada di perpustakaan, juga berguna untuk kita sebagai angka kredit ya. Nah, selanjutnya ini
perpustakaan bisa mengadakan berbagai lomba perpustakaan ya supaya menarik. Bisa itu lomba menulis yang isinya tentang perpustakaannya, baik itu puisi juga, puisi, cerita pendek, pidato ya yang bertema membaca ya, membaca, atau bisa diadakan lomba-lomba yang lainnya, misalnya lomba selfie bersama buku atau selfie di depan perpustakaan ya. Diadakan lomba-lomba, atau mungkin Bapak Ibu punya ide-ide yang lain bisa ditambahkan ya supaya menarik ya, supaya menarik. Nah, ini pinjam buku berhadiah ya, ini juga merupakan suatu promosi ya. Nah, siswa yang rajin atau yang paling banyak meminjam buku mendapatkan hadiah ya. Nah, tapi ini juga harus strategi Bapak Ibu, jangan nanti kalau baru ada hadiahnya nanti siswa banyak meminjam ya. Meminjam hanya sekedar meminjam tapi tidak dibaca. Ya, itu kita siasati dia meminjam buku tapi dia harus membuat abstraknya ya, membuat abstraknya sari dari buku tersebut ya, paling tidak ada isinya, berarti dia setidaknya sudah membaca walaupun hanya sekilas sebagian saja ya. Tadi dikasih hadiah ya, hadiahnya disesuaikan ya, mau seperti apa hadiahnya. Selanjutnya ini ada melibatkan siswa-siswa kita dalam kegiatan perpustakaan ya, seperti melabel buku, sampul buku, menyusun buku dira, ya, atau membantu melayani pengguna yang lain ya, membantu sirkulasi, membantu kalau ada siswa yang lain juga meminjam dan mengembalikan buku ya, siswa yang lain itu bisa dimanfaatkan ya. Keterlibatannya tersebut akan memberikan rasa bangga ya dan menciptakan saling percaya pada pengguna atau siswa didik yang dilibatkan ya. Mungkin diatur ya piketnya, mungkin di hari Senin yang piket di perpustakaan diambil dari kelas berapa, kelas 10 atau kelas 11 ya, bisa disesuaikan nanti ya, diatur supaya ada ya. Dilibatkannya harus kerjasama juga, kerjasama dengan pihak kepala sekolah dan wali kelasnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini sarana-sarana di perpustakaannya. Ada brosur, ada poster, dan pembatas bukunya. Kalau brosur itu ya media promosi yang berupa kertas cetakan yang mengandung informasi tentang perpustakaan. Ya, bisa ditempel, bisa dibagikan kepada siswa ataupun guru. Begitupun poster ini hampir sama. Nah, saja di pembatas buku itu kita selipkan kertas ya, berupa kertas atau benda yang digunakan untuk memberi tanda pembatas pada halaman-halaman sebuah buku, yang isinya pembatas itu bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan ya. Yang menarik Bapak Ibu ya, gambarnya atau tulisannya. Tulisannya mungkin Bapak Ibu punya ide, rajin-rajin belajar ya Nak, supaya pintar ya. Jangan sampai nanti isinya awas buku hilang ganti rugi ya, jangan seperti itu ya. Setidaknya harus yang menarik supaya siswa itu senang ya meminjam buku, membaca buku. Nah, ini juga buku panduan ya, atau profil sebuah perpustakaan sekolah itu harus punya profil ya. Nah, kita buat profilnya supaya guru dan siswa itu tahu ya, oh, kita punya perpustakaan terbit tahun sekian dan visi dan misinya itu seperti apa ya, supaya tahu guru dan siswa itu bahwa di sekolah ada perpustakaan ya, terbitnya seperti apa, tahun terbitnya tahun berapa, isinya apa, fasilitasnya apa ya, di dalam buku panduan itu semua dijelaskan ya. Selanjutnya ini ada kalender perpustakaan ya. Kalender hanya berlaku 1 tahun. Untuk itu perlu diperhitungkan bahwa dokumentasi yang disajikan harus menarik dan berkesan. Maksudnya di sini ya foto-foto yang ada di perpustakaan itu ya semuanya mengandung tentang perpustakaan ya, baik itu tentang koleksinya, tentang fasilitasnya, dan juga nanti ada foto-foto kegiatannya, baik itu di lombanya atau kegiatan yang lain yang berisi ya. Jadi kalender itu fotonya seperti itu ya, jangan mengambil di luar perpustakaan. Selanjutnya ini sosial media ya.
bisa membuat akun media sosial ya, khusus untuk perpustakaan sekolah. Bisa itu melalui grup WA, Facebook, Twitter, YouTube, dan website. Nah, Bapak Ibu guru membuatlah akunnya, akun sosmed setidaknya satulah, apa itu di WA atau Facebook, yang kalau bisa makin banyak makin bagus ya, membuat grup WA. Selanjutnya upload dokumentasi kegiatan perpustakaan ya, atau klub hobi yang meliputi foto maupun pembuatan film pendek bertema perpustakaan atau kegiatan dari klub hobi-hobi yang lain ya. Jadi nanti hasil dari kegiatan dan dokumentasi ini bisa disebarluaskan di sosmed nantinya ya. Bisa disebarluaskan di sosial media, baik itu di grup WhatsApp-nya atau di Facebook-nya. Nah, ini komunitas siswanya ya. Pengelola perpustakaan harus mengadakan pendekatan kepada komunitas yang ada. Ya, kalau sekarang ini kan kalau yang sudah ada OSIS-nya ya kita harus mengadakan pendekatan kepada OSIS-nya ya. Beri ruang kebebasan bagi komunitas di dalam perpustakaan untuk menggunakan ruang atau koleksinya, diberikan kebebasan, jangan dibatasi Bapak Ibu. Nah, jika belum ada komunitas, belum terciptanya komunitas, baik itu OSIS atau yang lainnya, Bapak Ibu pengelola perpustakaan menciptakan komunitas baru ya, sesuai dengan kebutuhan atau hobi yang lain yang lagi tren ya, yang sekiranya menarik, perlu diadakan komunitas baru. Nah, ini komunitas yang sekiranya bisa dibentuk oleh pengelola perpustakaan, yaitu kita bisa bentuk itu duta perpustakaan, duta buku, dan duta membaca ya. Nah, kalau yang di atas ini diupayakan dicarilah siswa-siswa kita yang berprestasi Bapak Ibu ya. Misalnya yang ranking 1, 2, 3 bisa ditunjuk menjadi duta perpustakaan, duta buku, dan duta membaca ya. Yang tugasnya nanti memberikan motivasi semangat kepada teman-temannya yang lainnya. Nah, program-programnya bisa Bapak Ibu nanti sesuaikan sekiranya duta perpustakaan itu seperti apa, duta bukunya itu seperti apa, dan duta membacanya seperti apa. Nah, juga bisa Bapak Ibu nanti menciptakan ya komunitas siswa pencinta mode ya, atau fashion hijaber ya. Terutama ini yang bertugas di MTS ataupun di MA ya, itu misalnya murid-muridnya, siswa-siswanya sudah bisa bermode ya, fashion hijaber seperti itu, dibuat komunitas. Selanjutnya juga ada komunitas fotografer, bisa dibentuk ya, bagi yang hobi-hobi cepret-cepret bisa dikumpulkan di sini, dikumpulkan di komunitas fotografer, dan juga bisa dikolaborasikan dengan siswa pencinta mode ya. Fotografer ini bisa dipadukan. Selanjutnya juga Bapak Ibu bisa menciptakan pecinta kuliner ya, atau memasak. Nah, itu dikumpulkan di satu pecinta ini, satu komunitas ini. Nah, nanti bisa diadakan lomba memasak di setiap hari yang sudah ditentukan ya, mungkin di hari pekan bisa diadakan lomba bagi pecinta kuliner ini. Selanjutnya juga ada komunitas musik, film, sastra, dan novel ya. Yang komunitas ini nantinya mungkin diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan perpustakaan ya. Jadi juga diberikan motivasi supaya komunitas musik ini menciptakan suatu musik atau film atau sastra yang bisa ditampilkan nanti misalnya ditampilkan di hari-hari tertentu, misalnya di acara ulang tahun sekolah, di hari kemerdekaan, dan di hari-hari yang Bapak Ibu sepakatin. Nah, juga ini ada komunitas pecinta mata pelajaran, nah, baik itu mata pelajaran matematika, biologi, dan bahasa yang perlu diciptakan ya, bagi yang suka hobi-hobi materi IPA ya, IPA matematika. Selanjutnya ini juga ada komunitas pecinta IT ataupun gadget ya, perlu ada juga. Nanti mungkin kalau di perpustakaan itu ada wifi-nya, bisa dimanfaatkan kan supaya menarik
bagi komunitas pecinta IT ini kan bisa berkunjung ke perpustakaan. Saja juga ada komunitas pencipta lingkungan atau binatang juga perlu. Kalau memang sekiranya perlu ada, Bapak Ibu bisa membuat komunitas pecinta lingkungan. Ya, jadi siswa-siswa yang pecinta lingkungan dikumpulkan di komunitas ini ya. Nah, ini komunitas curhat anti galau nih ya. Nah, jangan-jangan sampai nanti gurunya yang 9 tertarik ini. Nah, ini yang jangan-jangan yang isinya ini para guru nih. Para pengolah dan para guru di sini kumpul ya. Jadi komunitas anti galau ya. Anti galau yang mungkin yang punya masalah, punya apa namanya? Nah, punya masalah dan yang bisa dipecahkan, di sinilah ditaruh ya, dikumpulkan di sini bisa diskusikan ya. Seperti itu. Atau mungkin kalau memang Bapak Ibu punya ide-ide yang lain di luar ini bisa ya. Nah, bisa ya. Nah, inilah untuk menarik, untuk membuat siswa-siswa kita itu menyenangi perpustakaan. Semuanya harus dikerjakan di perpustakaan Bapak Ibu ya. Mungkin diatur waktunya ya, minggu keberapa, bagi pecinta apa ya, supaya memanfaatkan fasilitas perpustakaan itu. Nah, nih beri perhatian dan apresiasi kepada semua komunitas ya. Pemberian reward atau penghargaan bagi komunitas yang dipilih setiap bulan dan nantinya foto-foto dokumen mereka itu akan dipajang bisa di Mading, bisa di website atau kalender perpustakaan sekolah kan ini supaya menimbulkan minat mereka kan untuk beraktivitas ya, untuk memanfaatkan perpustakaan. Nah, ini kendala-kendalanya yang biasa dialami oleh pengelola perpustakaan ya untuk mengadakan promosi. Nah, lemahnya pengetahuan kita ya terhadap ilmu mengenai promosi ya. Misalnya pandangan tradisional, pandangan yang lama ya, yang sudah melekat pada perpustakaan hanyalah sebuah gedung buku saja ya. Kita harus rubah ya. Sekarang Pak Ibu mengelola perpustakaan harus merubah image ini ya, image ini. Ya, yang ketiga ini tidak memadainya gedung perpustakaan. Nah, ini pengaruh sekali ya. Bapak Ibu pingin mengadakan suatu gebrakan tapi gedungnya yang tidak memadai ya. Nanti gedungnya kasih yang kecil, sempit lagi ya. Untuk baca aja siswa kita agak sulit ya. Sedangkan di dalam ruangan itu sudah penuh dengan rak-rak ya. Nah, ini. Dan juga kurangnya dana ya untuk membeli bahan pustaka dan membuka layanan baru, ini juga merupakan kendala ya, dana terutama ya. Tapi bisa disiasatin dengan memakai dana apa ya, apa pakai dana BOS bisa digunakan atau dana-dana yang lainnya ya. Selanjutnya ini lemahnya apresiasi para pustakawan dan guru tentang kenyataan pengguna perpustakaan dewasa ini lebih menuntut banyak jasa di perpustakaan. Selanjutnya kendalanya guru kurang banyak memberi tugas kepada siswa yang dapat memaksa mereka untuk menggunakan perpustakaan tempat rujukan ya. Ini kendalanya tadi sudah dijelaskan kan gimana caranya pendekatan dengan wali kelas atau guru bidang studi ya Bapak Ibu supaya bisa memanfaatkan perpustakaan itu. Nah, ini masih kurangnya komitmen dari pimpinan ya, dari kepala sekolah dalam dukungan terhadap perpustakaan. Nah, ini sangat penting sekali kalau pimpinan itu perhatian terhadap perpustakaan, apapun yang Bapak Ibu pengelola inginkan pasti dipenuhin. Kalau kepala sekolahnya tidak senang, tidak mendukung, ya sama saja lambat ya Bapak Ibu berjalan sendiri ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa disampaikan. Sekarang kita sharing ya, mungkin apa kendala-kendala Bapak Ibu dalam mengelola, mempromosikan perpustakaan ya. Mungkin bisa ada teman yang sharing atau berbagi pengalaman atau ingin bertanya ya. Kami persilakan Bapak Ibu. Oke Pak, bertanya. Siapa ya ini?
Rista Ya, dari Min 1 Buleleng. iya bisa. Nggih, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Mm-mm. Karena masih baru di perpustakaan, jadi mungkin dari segi administrasinya saya belum begitu paham untuk pengadministrasian, terutama dalam penomoran buku, Pak. Nah, Mm-mm. apakah ada mungkin contoh dalam penomoran buku, Pak, teknik penomoran bukunya? Untuk klasifikasi Bu ya. Nggih, nggih. Ibu di sekolah sudah ada apa namanya buku DDS sih? Eh, kurang Dua begitu desimal tahu ya, klasifikasi. Pak ya. Oh, itu Nggih, setidaknya nggih. harus punya Masih dulu ya. nggih, saya mengikuti diklat hanya sekali ini. Belum Oh, mengikuti gitu. diklat yang di apa? Di kabupaten itu kan ada perpustakaan, jadi belum pernah ke sana juga. Mm-mm. Ya, tahap awal untuk memberikan klasifikasi itu kan senjatanya ya buku DDS itu. Kalau tidak punya agak sulit Ibu ya untuk menentukan ini masuk kelas berapa ya, Nggih, masuk kelas berapa, masuk golongan apa dia ya, harus ada ya. Itu memang agak sulit Bu ya, apalagi baru ya. nggih, Jadi ada teknik-teknik untuk mencari nomor klasifikasi kan ada tekniknya ya. Ada nggih, teknik. Jadi untuk nomor klasifikasi itu satu pustakawan, satu pengelola dengan pustakawan yang lain atau pengelola itu tidak sama Ibu. Misalnya ada buku pendidikan matematika untuk kelas SD, kelas 9 SD, 9 SD, kelas 9 itu aja ya. Itu saya dengan Bu Rista itu mungkin bisa jadi beda cara memberikan nomor ya. Mungkin Bu Rista lebih cenderung ke pendidikannya, saya cenderung ke matematikanya. Mana yang lebih cenderung Ibu masukkannya? Kalau menurut Ibu lebih cenderung ke matematika, boleh. Tapi kok saya lebih cenderung ke gini, menurut saya itu lebih ke pendidikan, karena saya baca udah lebih banyak pendidikan. Seperti itu ya, cara strateginya. Jadi tidak harus sama Ibu. Jadi misalnya saya bikin klasifikasi buku, misalnya tentang kesenian, nomornya saya sekian. Terus Bu Rista juga bikin kesenian dengan judul yang sama, terus beda. Wah, saya Bu Rista ini salah, nggak bisa ngasih nomor. Bukan begitu ya. Bukan saya yang paling benar, nggih. tidak. Tergantung wawasan cara berpikir pustakawan pengelola itu memberikan nomor klasifikasi itu ya. Jadi beda-beda, nggak sama ya. Iya, iya. Tapi memang ada Iya, iya. bakunya. Terus teknik-teknik pertama itu kan kita di DSI baca di indeksnya dulu. Ya, cari di indeks di belakang, paling belakang kan ada indeks. Misalnya tentang Nggih. matematika, cari matematika berapa kelasnya, nanti balik, oh udah ketemu nomor di halaman sekian, kelas sekian, kita cocokkan di depan, oh sekian. Terus matematika apa dia? SD, SMP, SMA, atau matematika apa? Nah, itu strateginya ya, ada strategi-strateginya. Ada lagi Bu? Nggih, Mas? pertanyaan kedua nih Pak. Nggih. Ya. Apa yang kita bisa lakukan nggih Pak dalam kondisi pandemik seperti ini? Layanan apa yang bisa kita lakukan untuk peserta didik? Terima kasih. Ya promosinya itu setidaknya Ibu kan memberikan dulu, oh ini koleksi perpustakaan. Nah, Ibu mungkin kalau punya scanner atau HP aja pakai dulu scanner HP-nya, setidaknya judul bukunya saja dulu dipoto, jepret. Nah, gitu kan. Di judul bukunya banyak dah, semua judul buku itu terus mungkin Ibu punya strategi, mungkin hari ini saya akan mempromosikan dua judul buku dulu. Nah, Ibu kan sudah punya grup PA, kalau sudah dibentuk, nah ini Ibu share, ayo Bapak Ibu guru dan anak-anakku siswa, ini Ibu punya buku loh di perpustakaan. Kalau Bapak Ibu guru dan anak-anak mau meminjam, silakan berkunjung ke perpustakaan gitu. Karena sekarang kondisi COVID seperti ini, kalau memang Bapak Ibu lebih perhatian, Bapak Ibu jemput bola, Bapak Ibu yang mengantarkan ke rumah, itu merupakan promosi yang lebih bagus lagi ya, mengantarkan buku tersebut. Kalau Bapak Ibu tidak ada waktu atau memberikan secara langsung buku itu, Bapak Ibu scan isinya kan, isinya di scan ya lewat HP aja, isinya halaman berapa nanti jadikan PDF, bisa diberikan ke siswa atau guru yang mau memanfaatkan buku itu ya, harus punya strategi itu bagus solusinya ya. Jadi kita scan aja. Untuk koleksi sendiri lebih ya tidak boleh disebarluaskan karena buku itu kan ada hak ciptanya ya, ada hak ciptanya, nggak boleh memperluas cuma-cuma takutnya ya kan
ada pemeriksaan, kita yang kena kan memperluas informasi yang tidak boleh ya. Khusus intern sekolah aja nggak apa-apa. Kita untuk koleksi kita sendiri, kalau memang ada waktu, kalau ada khusus alat scan bagus ya. Juga rencana di perpustakaan Balai Diklat memang saya lagi minta scan ya, meminta scanner supaya buku-buku yang ada di perpustakaan kami saya rencanakan akan saya buat digital juga ya, selain ada fisiknya tapi ada digital. Jadi saya akan promosikan nanti kepada pegawai, nanti buku-buku ini loh yang saya punya di perpustakaan Balai Diklat ya. Kalau Bapak Ibu berkenan, silakan menghubungi pengelola perpustakaan itu. Seperti itu ya. Ada lagi Bu Rista? Oke, terima kasih Bapak. Ya, Oke, terima ya. kasih. Oke. Silakan yang lain. Ya Pak Jasmine. Iya Pak Jasmine. Suaranya nggak terdengar Pak Jasmine ya. Pak Jasmine, suaranya belum terdengar. Ya Pak Jasmine ingin bertanya tapi suaranya tidak terdengar. Atau pakai headset dulu ya. Iya ada. Ya Pak Jasmine, apa bisa mendengar? Suara Pak Jasmine belum terdengar ya. Bapak Ibu ada yang bisa mendengar suara Pak Jasmine? Kalau tidak ada berarti sama ya? Belum, tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada Pak Jasmine, nanti sambil kalau mau bertanya atau di apa namanya ditulis saja di kolomnya, nanti di kolom chat ya, nanti bisa dijawab ya. Atau mungkin teman yang lain Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau sharing mengenai perpustakaannya, silakan ya. Masih ada waktu ya. Izin Pak. Pak Made ya, Pak Made. Ya, Pak Made. Terima kasih Pak Adi. Pak Jasmine, mohon maaf saya lebih dulu ya sambil nunggu Pak Jasmine perbaiki sistemnya. Begini Pak Adi dan teman-teman, selamat pagi semuanya, salam semangat. Tadi kan ada dibilang lomba abstraksi buku. Nah, kami di Kabupaten Bangli sudah sering hampir setiap tahun ada lomba membuat resume yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan juga lomba bercerita yang diambil buku materi buku yang diambil dari perpustakaan dicetor kepada panitia dan itu diceritakan kembali. Itu kalau lomba bercerita. Kalau lomba resume, membuat resume, pertanyaan saya tadi Bapak ada sebut membuat lomba abstraksi buku. Pertanyaan saya, apa sama membuat resume dengan membuat abstraksi? Itu saja Bapak, mohon pencerahan teman-teman. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih Pak Made. Ya, pada intinya sama Pak Made ya. Resume abstrak itu intinya itu sari dari buku itu ya. Sama, bahasanya berbeda, tapi intinya sama untuk meresume, membuat abstrak, membuat sari dari buku itu. Mungkin disepakatin, mungkin minimal harus berapa kata, mungkin 300 kata atau 500 kata atau maksimal 2 lembar disepakatin. Ya kalau disebutin nggak usah panjang-panjang sebenarnya ya, yang penting intinya kena ya, inti merangkum dari isi suatu buku itu Pak Made. Bisa terima Pak Made ya? Sampun. Terima kasih Bapak. Ya, terus tadi Pak Zainal kayaknya mau bertanya Pak Zainal. Ya, Pak Haji, ya izin. Iya, silakan Pak Zainal. Pertama berkaitan dengan tadi itu sayembara atau perlombaan itu, saya untuk siswa, sebentar, untuk siswa alhamdulillah. Untuk suara yang lain bisa diginikan supaya jelas Pak Zainal ya.
Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum bertanya bisa speakernya di mute dulu ya. Nanti kalau mau bertanya baru diaktifkan. Ya lanjut Pak Zainal. Ya, itu yang kegiatan resume itu untuk siswa sudah dilakukan. Cuman untuk guru ini apakah juga caranya seperti itu, Pak? Untuk guru boleh dilakukan untuk guru juga untuk promosi. Kemudian yang berikut, alhamdulillah apa yang disampaikan Bapak tadi sebagian besar itu sudah untuk di perpustakaan sudah dilaksanakan. Cuman di perpustakaan ini ada musik, Pak. Mohon petunjuk apakah boleh atau tidak boleh. Kemudian yang berikut, mohon izin dibagikan nomornya biar ada kesulitan apa bisa dikomunikasikan secara pribadi, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainal. Musik itu idenya Pak Zainal ya. Dikasih musik ringan tuh ya. Bagus itu Pak Zainal ya. Si musik jangan musiknya yang keras, musik yang pelan saja ya supaya Siap. tidak mengganggu baca. Bagus itu. Tadi musik itu tidak hanya di perpustakaan saja. Kalau memang misalnya kalau di sekolah di ruang guru itu perlu diadakan kasih musik juga bagus Pak Zainal ya. Musik-musik sendu pelan aja ya untuk musik-musik religi juga boleh ya. Kalau di MTS MA bagus itu. Karena juga kami juga di tempat kerja itu terkadang suatu waktu terdengar suara musik ya, terdengar musik ringan ya sambil kita rileks sambil bekerja bagus itu kan supaya tidak penat ya. Bagus tidak hanya di perpustakaan, di ruang guru pun ruang guru asal jangan di ruang belajar ya untuk mengganggu proses pembelajaran. Kalau di ruang guru, ruang kepala sekolah, di ruang perpustakaan boleh disediakan setel musik kalau misal sentralnya di perpustakaan lebih bagus ya. Jadi perpustakaan yang menentukan ya. Kalau Bapak Ibu pingin musik apa hari ini, hubungin saya enggak. Itu bagus Pak Zainal. Ya, pokoknya ada ide bagus itu ya. Asal jangan musik horor aja. Ya, bagus itu ide-idenya bagus. Selanjutnya promosinya itu kalau memang Pak Zainal punya ide untuk guru, untuk semangat guru boleh diadakan. Tapi intinya itu kan untuk siswa kita dulu ini kan. Kalau guru mau diberikan promosi untuk resume buku boleh saja. Tapi kan supaya guru itu mau hadiahnya harus menarik kan gitu. Kalau nggak ada hadiahnya guru bilang untuk apa saya bikin resume, untuk apa itu kan kerjaan siswa. Nah kalau Pak Zainal punya ide, ayo Bapak Ibu nanti saya akan sediakan hadiah apa buku atau hadiah apa bagi Bapak Ibu yang banyak mengumpulkan resume intisari dari buku itu. Bagus Pak Zainal, jadi tidak berpatokan dengan siswa saja. Bagus itu, idenya sangat menarik ya. Bagus. Selanjutnya untuk siswa apa? Nomor ya nanti saya di akhir nanti saya berikan nomor HP-nya ya. Jadi bisa dikomunikasikan kalau misalnya ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan atau sharing ya. Seperti itu. Siap. Terima kasih Pak. Ya bagus. Apa lagi yang mau sharing? Bu Hana, ini Bu Hana ini SIP ini perpustakaan ya? Iya betul Pak. Pak sekalian mohon izin bertanya Pak ya boleh ya Pak? Oh ya boleh sekalian ya. Pak ini kan tadi salah satu sarana untuk promosi perpustakaan itu kan pemilihan duta baca, duta perpustakaan dan sebagainya itu Pak. Nah ada nggak sih Pak kriteria khusus gimana cara kita milih? Oh siswa ini dipantas nih jadi duta baca atau siswa ini pantas nih jadi duta perpustakaan itu. Ada nggak Pak kriteria yang memang jadi standar gitu Pak? Ada standar yang tadi itu kan tadi sudah saya jelaskan standarnya carilah siswa yang berprestasi ya ranking 1, 2 atau 3 seperti itu ya. Jangan peserta yang paling nakal dipakai duta ya, pakainya yang cerdas ya mungkin di kelas 10 ada siswa yang prestasi ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu bisa ditunjuk ya. Strateginya bisa itu duta perpustakaan untuk kelas itu, duta perpustakaan untuk khusus perpustakaan sendiri gitu ya. Tergantung Ibu Hananya maunya seperti apa. Yang penting ada ya. Mungkin duta perpustakaan untuk kelas 10 atau mungkin satu saja cukup duta perpustakaan untuk satu sekolah itu seperti apa ya.
Baik itu apa mau dijadikan satu duta perpustakaan, duta buku, duta membaca mau dijadikan satu saja, duta perpustakaan boleh. Kalau mau dikembangkan, diluaskan lagi, pakai itu boleh juga kan, lebih banyak dia kan, seperti itu. Ya kemarin pertimbangan saya tuh mikirnya apa siswa yang paling sering datang ke perpustakaan Bukan, atau ya. oh, Karena yang punya yang lebih diutamakan yang punya pengaruh terhadap oh temannya ya. iya. Cari yang lebih pengaruh dia, apapun yang dia ucapkan itu lebih didengar sama temannya, itu yang dicari kita ya. Nah, kalau misalnya tidak berpatokan harus ranking juga, tergantung Ibu Hana mau milih yang mana sekiranya itu pas. Tapi kalau kita tidak punya kategori yang lain ya itu pakai yang siswa yang berprestasi Oh, ya. berarti tidak ada seleksi khusus gitu Pak ya? Berarti dari Kal- pihak perpustakaan Kalau aja langsung. ya, tapi kalau Bu Hana pingin berkreasi, mau membuat komunitas duta baca atau dibikin kriteria kita seleksi duta baca, wah itu lebih keren lagi ya. Seleksi duta baca ada hadiahnya kan. Ayo kita buka di sekolah. Perpustakaan akan membuat mau menunjuk ketua duta membaca. Ayo kriterianya ya yang mudah-mudah saja ya. Dikasihlah reward bagi mereka ya supaya semangat ya. Jadi semua bisa seleksi jadinya ya. Iya. Baik Pak, terima kasih Perpustakaannya Pak. di mana ya? Di Man Perpustakaannya 1 Jembrana Pak. sekolahnya di mana perpustakaannya? Man 1 Jembrana S1-nya. Pak. Maksud saya S1-nya di Oh mana? S1-nya di UIN Pak, UIN Yogyakarta. Oh, UIN Jogja ya. Oh ya, ada teman di sana juga ya S1 Pak Zainal. Ya, kalau saya dulu 2009 ya, S1-nya di Yarsi Jakarta ya. Tapi sudah lama, sudah 2006. Udah lama. Ya enggak apa-apa ya nanti. Perpustakaan juga Pak. Saya pustakawan di Man ya. Di Balai Diklat ya. Iya, nanti sudah pernah ngajukan dupa belum? Belum Pak, baru soalnya Pak. Ya sama saya juga setahun nanti bareng-bareng kita ya bikin dupanya gimana. Iya nggak apa-apa ya, kita sharing nanti diskusi ya, cara kirim dupanya, cara bagaimana isi dupanya, terus kirimnya kemana ya. Iya, Ada Pak. caranya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, tadi siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Pak Humaydi. Iya. Iya, silakan Pak Humaydi. Mau bertanya tentang ini penataan tata letak di ruang perpustakaan supaya menarik itu idealnya bagaimana Pak? Kemudian apa namanya, karena kan di ruang perpustakaan kami itu ukurannya kecil Pak, ya kurang lebih 7x9 Pak besarnya, sehingga penetapan tata letak supaya pas gitu, supaya juga para siswa atau pengunjung itu tidak bosan gitu Pak. Itu aja, terima kasih. Ya, baik ya. Kalau penataan letak itu ya tergantung sekarang koleksinya banyak apa tidak, terus raknya itu banyak dimanfaatkan atau tidak ya. Kalau saya sendiri kemarin di kantor itu saya strategikan kira-kira buku lama yang tidak pernah dibaca, itu saya rencana mau stok 6 kan, mau stok 6 dulu, habis itu nanti mau saya putihkan ya, itu saya keluarkan dulu. Jadi rak yang sekiranya rak yang nggak saya pakai saya keluarkan supaya memanfaatkan ruang itu lebih luas ya. Jadi dimanfaatkan. Jadi tergantung lokasinya seperti apa. Kalau dia kotak gitu diatur ya, mungkin raknya ada yang nempel ke tembok, saling ke tembok, terus tengah itu usahakan kosong dulu ya. Nah, diatur. Kalau memang bisa tata ruang raknya itu disusun yang rapi, baget yang rapi, tapi jangan terlalu sempit ya. Nah, selanjutnya ada ruang sirkulasi ya, ruang Pak Humaydi untuk mengelola perpustakaannya, ada ruang sirkulasinya, terus ada ruang bacanya disediakan. Usahakan ruang baca itu agak luas sedikit ya. Kalau ruang bacanya setidaknya ada mejanya, ada kursinya. Kalau memang memungkinkan ada tempat, itu pakai ruang lesehannya, baca di bawah maksudnya. Tapi kalau ada karpetnya, ya kalau nggak ada karpetnya, jangan dulu, kasihan kotor ya. Kalau memang ke depan ada karpet, rencanaan seperti itu ya, diatur posisinya ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada ruang yang tidak dimanfaatkan ya. Kalau ruang
sirkulasi, usahakan ya dekat pintu atau mungkin di ujung, tapi menarik dia supaya terlihat, jangan ketutup rak. Ruang sirkulasi itu jangan ketutup rak, nggak kelihatan. Jadi baru siswa baru masuk, rak dilihat petugasnya nggak ada ya. Misalkan siswa baru masuk, yang dilihat pengelola ya, dilihat seperti menarik. Diatur ya, Pak Humaydi ya. Cukup Nggih, Pak Humaydi ya. Terima kasih nggih. Siap, Iya. siap. Ada yang lain? Atau mau sharing Bapak Ibu, mau perpustakaan saya begini Bapak Ibu. Ya kalau yang menarik itu kan perpustakaan MAN ya, MTS. Kalau MI kan mungkin belum ya, tapi setidaknya ya kita bangunlah perpustakaan itu supaya rapi, menarik ya, supaya dimanfaatkan. Jangan sampai sekedar ada saja ya. Jangan sampai hanya sekedar ada saja. Cukup Bapak Ibu? Atau mau ada yang sharing? Kak Andi, kalau tugas ya, saya minta nanti Bapak Ibu coba pilih kira-kira promosi apa yang rencananya akan Bapak Ibu ambil nanti ya. Rencananya mungkin diterapkan, mungkin Bapak Ibu mau ngambil duta baca, duta perpustakaan, atau komunitas fashion ya, mungkin agendanya seperti apa bisa dibuat ya. Nanti saya minta itu supaya ada penilaian Bapak Ibu ya. Yes, yang penting ada saja ya. Mungkin Siap, Pak, siap. Misalnya Bu Dwi saya mau bikin komunitas fashion fashion sama fotografer jadikan satu, boleh. Mungkin agendanya apa kira-kira? Pertama mungkin adanya penunjukan dulu kan, pengelompokan. Setelah itu agendanya apa, mungkin ada lombanya, mungkin terus apanya ya dibikin ya Bu Dwi ya. Mungkin contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin strategi-strateginya seperti itu. Yang ada, nggak walaupun satu halaman cukup ya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting ada, saya mau ngambil ini Bapak, mau hobi lingkungan, kegiatannya apa saja nanti ya sebenarnya. Cukup Bapak Ibu atau mau bertanya lagi? Nggak apa-apa Bapak, saya lebih suka sharing ya. Lebih suka kita berbagi Pak. pengalaman. Oh ya Pak Zainal, silakan Pak Zainal. Tadi. Iya. Gimana Pak Zainal? Oh ya Allah, macet. Sudah terdengar Pak Zainal ya? Suaranya sudah terdengar. Ya. Atau mungkin di perpustakaannya, perpustakaan saya begini, ada nggak solusinya? Mungkin ada teman yang punya solusi ya, teman yang berbagi ya, tidak harus yang menjawab saya ya. Saya lebih senang Bapak Ibu itu komunikatif ya, saling berbagi apa yang Bapak Ibu punya di perpustakaannya ya. Bisa jadi yang jawabannya itu ada di salah satu perpustakaan ya. Mungkin itu yang bisa memberikan jawaban. Kita sharing, kita diskusikan ya. Pak Zainal, gimana Pak Zainal? Halo. Ya Pak Zainal, bisa didengar? Pak Hadi. Ya Pak Zainal, bisa. Lanjut ya. Aduh. Atau ditulis saja di chat Pak Zainal. Bisa ditulis di chat Pak Zainal, ingin bertanya apa ya, nanti bisa dijawab di chat ya. Ya Pak Zainal dari Alor ya, dari ujung timur. Mungkin kendala sinyal. Halo Pak Hadi. Ya Pak Zainal. Aduh minta maaf, jaringan. Iya tidak apa-apa, bisa Iya didengar Pak Zainal. Ini
Mohon izin tadi yang disampaikan itu penugasan atau apa, Pak? Oh, tugas tadi. Aduh, tidak jelas tadi kedengaran, Pak. Ini mohon izin Ya, bertanya juga nih, Pak. Iya, Aduh. iya, silakan, Pak. Pak Ini Zainal. tadi yang disampaikan dijelaskan Iya, berkaitan silakan dengan mau bertanya apa, Pak Zainal? ya buku-buku yang di opname kemudian diputihkan itu, Pak. Iya. Itu apakah yang diputihkan itu sudah masih termuat dalam buku induk atau sudah di drop out dari buku induk, Pak? Mohon petunjuk. Oh ya. Kemudian mohon Kalau- diulang penugasan tadi, Pak, karena tidak Iya, dengar iya. betul penugasan Iya, tadi, Pak Pak. Zainal, Iya, ya. mohon izin. Kalau pemutihan itu kan masih buku itu masih ada di buku induk masih. Nah, rencana kita mau putihkan itu kan diambil dulu kan ada kriteria-kriterianya, strategi-strateginya ada kan. Nah, buku-buku yang mau kita putihkannya salah satunya nggak dipakai ya, tidak ada peminatnya, tidak pernah dipinjam ya. Mungkin buku itu sudah katakanlah penerbitan tahun 90 atau 80-an yang sudah tidak ada peminatnya, itu bisa kita tarik, kita keluarkan ya, supaya memanfaatkan rak itu ya, rak yang supaya raknya itu bisa dimanfaatkan dengan buku yang lain. Nah, terus setelah itu dikeluarkan, nanti kita kan ada aturan-aturannya, ada prosesnya, nanti dikeluarkan dari buku induk itu dikeluarkan. Kita punya catatan sendiri. Ini kita buat buku sendiri atau catatan sendiri di laptop. Ini loh buku saya yang akan saya bisa putihkan ya. Kita buka, ada berita acaranya, baru bisa diputihkan ya. Nah, jangan sampai kita memutihkan semau kita, Bapak Ibu ya. Semua itu ada aturannya ya. Jangan sampai buku itu tidak ada dokumentasi, tidak ada catatan hitam di atas putih untuk menghilangkan buku itu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk tugas kita di materi manajemen promosi perpustakaan ini, nanti saya minta Bapak Ibu memilih salah satu program promosi yang akan Bapak Ibu berikan ya di sekolah untuk siswa ya, dari komunitas-komunitas yang ada tadi, atau mungkin Bapak Ibu punya komunitas yang ingin Bapak Ibu buat ya, silakan ya. Nanti tugasnya nanti dibuatkan rumah ya, di linknya nanti dibuatkan rumah, dikumpul di sana ya, berupa Word boleh, berupa PDF boleh ya. Pak, ya. Pertegas tadi Pak, pertanyaannya Pak Janil tadi mengenai pemutihan, lo benar ya? Iya. Untuk pemutihan itu apa perlu melalui balai lelang atau tidak, Pak? Pertama di intern dulu ya Bapak Ibu ya, di kepala sekolah dulu ya, di kepala sekolah dulu. Kalau emang itu nilainya besar harus ke balai lelang kalau nilainya. Kalau nilainya cukup kecil ya pakai berita acara bisa ya, pakai berita acara saja bisa. Kalau mungkin prosesnya mengharuskan kita harus lelang, ya kita harus ikutin aturannya Bapak Ibu ya. Terutama di yang di negeri ya, ada aturan-aturannya. Kalau emang itu memungkinkan nilainya besar, itu harus pakai proses lelangnya. Bapak Ibu komunikasikan dulu kepala sekolah, mungkin nanti kepala sekolah kan punya jawaban. Buku itu kalau memang harus dihapuskan, harus melalui Kemenak, ya ikutin saja prosedurnya kan, karena beda. Kalau kami kan di Balai Diklat itu atasan kami Pusdiklat dan Badan Litbang, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu di sekolah itu mungkin atasannya kan Kemenak dan Kanwil ya. Mungkin beda-beda punya aturannya tersendiri ya. Setidaknya Bapak Ibu itu punya catatan dulu buku-buku apa saja yang akan mau Bapak Ibu putihkan ya, dicatat dulu ya. Kalau memang Bapak Ibu ingin segera ya dikeluarkan dulu supaya dimanfaatkan rak yang kosong itu bisa ya. Tapi jangan langsung dihapuskan, dibakar ya.
atau dihibah. Kalau bahasanya yang bagus itu kalau jangan diputihkan tapi dihibahkan lebih bagus Bapak Ibu ya. Jadi tidak menghilangkan dokumen bahasanya ya. Jadi kalau diputihkan itu dihapuskan itu kan menghilangkan dia. Bisa Bapak Ibu jual, nanti uangnya masuk kas negara atau bisa dibakar ya, bisa dimanfaatkan sama instansi lain atau misalnya ada komunitas-komunitas di kampung itu ya, di RT apa itu kan bisa ditaruh di sana, bisa dibaca-baca ya. Intinya itu supaya masyarakat itu senang membaca ya, walaupun buku-buku apa saja yang penting ada. Itu lebih bagus lagi daripada Bapak Ibu memutihkan dengan menjual atau membakarnya ya, seperti itu. Kalau kami pernah sekali itu dihibahkan bahasanya ya, pernah menghibahkan. Jadi sempat dulu dari Lombok Timur itu main ke Balai Diklat mengajukan proposal meminta buku ya, buku apa saja ya sudah saya carikan buku-buku cerita kan, karena banyak di Balai Diklat itu ada buku cerita yang jumlahnya terlalu banyak ya, bukannya kita nggak perlu tapi terlalu banyak ya, itu yang kita kasih ya. Nah, ya cukup senang mereka karena bisa ditaruh di kampungnya ya, supaya merangsang minat baca untuk warga di lingkungannya khususnya anak-anak. Kalau masih banyak siap kita menerima Pak, yang berita. Iya, kebetulan itu kami itu dapat sekitar 2 kampil ya, 2 kampil besar itu buku cerita aja isinya. Nah, itu dari Badan Litbang kami menerima. Nah, itu kita sudah sebagian saya distribusikan ya. Yang penting ada buktinya ya, bukti bahwa buku itu didistribusikan. Misalnya kalau Bapak Ibu pingin nanti bisa ngirim proposal, minta bahasanya minta buku ya, hibah bahasanya, nanti hibah bahasanya, pemberian ya, pemberian. Daripada itu dibakar, lebih bagus kan dihibahkan, dimanfaatkan walaupun buku apa aja ya. Siap. Tujuan proposalnya langsung ke Balai Diklat Perpus atau langsung ke bukan, Balai Diklat? Balai Diklat. Kalau ada buku-buku apa saja minta ya, bahasanya jangan khusus di buku cerita. Padahal bahasanya mohon hibah buku-buku yang sudah sekiranya tidak dimanfaatkan oleh Balai Diklat, bahasanya seperti itu ya, diusulkan pada Balai Diklat. Nanti kan diskusinya pasti ke saya ya kan, nanti saya ya yang merekap buku-buku apa saja yang sekiranya nanti saya akan berikan ya, karena masih ada khususnya cerita yang banyak di Balai Diklat ya, bersama peraturan-peraturan yang sudah lama ya, peraturan-peraturan itu yang sudah ada peraturan baru, ada peraturan itu nggak kepake. Nah, daripada nggak kepake ya saya keluarkan, saya distribusikan kan. Memang menurut saya itu nggak perlu, tapi di orang lain sangat perlukan, khususnya untuk baca-baca kan, untuk merangsang baca kan, bukan melihat isinya. Biasanya anak-anak yang kecil itu kan ngelihat baca dulu kan, belajar baca, dia belajar mengeja kan, seperti itu. Kalau sudah besar baru di tingkat SMA, tingkat MTS baru dia melihat isinya kan. Kalau anak-anak SD biasanya hanya lihat bacanya saja. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fitriah ya, dari Denpasar. Apakah kumpulan soal-soal termasuk buku perpustakaan? Ya, kalau emang di koleksi perpustakaan termasuk perpustakaan yang punya Bapak ya. Jadi koleksi-koleksi bank soal yang sudah ada di guru itu, kalau memang guru itu memberikan ke perpustakaan sudah termasuk perpustakaan yang memilikinya. Jadi Bapak Ibu juga kalau memang bank soal itu, soal-soal yang ada di guru-guru itu, kalau memang pengelola perpustakaan itu kreatif, diminta itu ya, pun berupa Word-nya ya diminta, itu supaya masuk inventaris dari perpustakaan. Jadi Bapak Ibu punya sewaktu-waktu, misalnya Bapak Ibu guru yang lain memerlukan soal itu kan, Bapak Ibu punya kan, bisa dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu punya 2, punya berupa Word 1, berupa PDF 1 ya. Ya Bu Fitria, bisa dimengerti?
semua cergam, cerita gambar termasuk komik ya. Komik tidak semua cerita, tidak semua ya, tergantung. Cerita-cerita komik itu perlu Bapak Ibu ya, novel juga perlu supaya merangsang untuk mereka itu pergi ke perpustakaannya. Komik. Kami pun di Balai Diklat punya novel-novel Bapak Ibu, novel-novel cerita itu punya. Memang kami ada kan. Dan juga saya mencari informasi-informasi tentang apa buku tentang cerita yang berupa PDF Bapak Ibu ya, berupa PDF. Jadi saya punya beberapa cerita yang saya download dari internet itu cerita novel ya, baik dari dalam dan luar negeri. Saya punya novel yang sudah saya PDF yang berupa PDF. Ya suatu waktu kan bisa kita distribusikan ke pegawai Balai Diklat, bahwa Balai Diklat itu punya koleksi ya, koleksi berupa novel, berupa cerita yang lainnya. Begitu Bapak Ibu juga seperti itu ya. Sekali waktu Bapak Ibu punya cerita, buku cerita yang sudah berupa PDF bisa diinformasikan kepada guru-gurunya terutama ya, karena novel tergantung isi novelnya. Kalau novelnya mengenai anak-anak ya nggak apa-apa di grup komunitas siswanya, tapi kalau novel-novel yang dewasa ya jangan ya. Ada lagi Bapak Ibu, apa sudah cukup? Sudah cukup Pak. Oh. Cukup ya? Ya. Baik, kalau cukup ya karena sudah waktunya jam 10 ya, karena juga saya harus mengisi di angkatan kedua sekarang ya. Ya Pak Adi. Mungkin besok Halo, Pak Adi. Ya. Nomor ya. dulu, nomor. Ada Pak Zainal? Ya, nomornya belum. Ini nomor Pak Zainal. Ya sebentar ya. Nah, ini Pak Zainal ya. Bisa dilihat Pak Zainal? Nomornya sudah terlihat? Sudah Bapak, sudah. Nah, ini 24 jam aktif ya, kalau nggak tidur. Ya Pak Hadi, untuk jadwal besok bagaimana Pak Hadi? Jadwal besok ya sesuai gini aja dah jadwalnya ya, pagi ya. Iya. Jadi Bapak Ibu untuk materi untuk pertemuan kita itu saya lebih senang kita interaktif seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tidak berpatokan dengan slide ya. Lebih enak kita diskusi, sharing ya, berbagi pengalaman ya. Seperti itu ya. Siap. Kita berpatokan dengan slide peraturan malah mumet kita. Yang lebih kalau kita kan lebih enak tuh langsung ke praktek kan. Praktek, oh gini caranya, itu lebih enak kan daripada kita teori aja. Oh ini teori apa, prakteknya nggak tahu ya. Lebih enak kita langsung, oh teorinya seperti ini, prakteknya seperti apa. Nah lebih bagus itu ya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita cukupkan ya. Sampai jumpa kita di besok pagi ya. Kamiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hadi. Sama-sama. Terima kasih Pak Hadi atas materinya. Bapak dan Ibu, kita kembali besok pagi dengan materi selanjutnya ya, yang sebenarnya hari ini kita pindah besok. Itu saja. Nanti untuk linknya bisa disimak di PJJ ya. Oke. Siap. Ya, saya lihat dulu ya. Langsung akhiri ya Bapak Ibu. Ya Pak. Siap. Terima kasih Pak Hadi. Terima kasih pulsanya sudah masuk Pak Putu. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih.